Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat, keluarga sabarataan rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan malam hari ini kembali mengumpulkan kita dalam sebuah majelis ilmu membaca kitab Sahih Al-Adabil Mufrad yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, yang mana pembahasan kita masuk kepada pembahasan seputar adab dan akhlak kepada manusia secara umum ya. Namun yang sebelumnya, bab-bab yang kita bahas, yang kita baca hadisnya, itu membahas tentang adab akhlak kepada tetangga, yang sebelum-sebelumnya lagi kepada keluarga ya. Nah, berhubung kita ini hidup di dunia, di muka bumi ini kada saurangan, melainkan kita berinteraksi, bertemuan lawan orang lain yang bahkan kada ada hubungan keluarga lawan kita, atau lain juga tetangga kita, maka kita perlu belajar kayak apa adab dan akhlak yang harus kita terapkan tatkala bergaul, bermuamalah, berinteraksi lawan orang lain, lawan manusia secara umum ya. Nah, maka insyaallah ta'ala malam hari ini sudah masuk pembahasan kita tentang adab dan akhlak kepada manusia secara umum. Bab yang pertama yang memulai pembahasan pada majelis kita malam hari ini adalah sebuah bab yang oleh Imam Bukhari diberi judul dengan Babun Al-Karam, yaitu bab kemuliaan ya. Imam Bukhari di sini, keluarga sabarataan rahimani wa rahimakumullah, memulai pembahasan adab akhlak kepada sesama manusia secara umum dengan bab tentang kemuliaan, karena sidin ya hendak menyadarkan kita, hendak mengingatkan kita bahwasanya manusia itu katuju menjadi mulia ya. Manusia itu tabiatnya katuju menjadi mulia, kada ketujuh inya dihinakan, kada ketujuh ya. Pasti manusia siapa haja inya, apapun status sosialnya, apapun kondisi ekonominya, inya hendak jadi manusia yang mulia, baik mulia di sisi Allah atau mulia pada pandangan makhluk ya. Intinya Imam Bukhari di sini hendak mengingatkan kita melalui bab ini bahwasanya ya, mencari kemuliaan itu boleh hukumnya, sah hukumnya, tapi kemuliaan yang kayak apa yang harus kita cari ya. Nah, karena dari sini Imam Bukhari mengembangkan pembahasan seputar adab akhlak kepada sesama ya. Karena kaitannya mun kita hendak mulia terutama di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka berbuat baiklah kepada manusia. Itu kayaknya ujungnya ke situ. Ya, jadi Imam Bukhari ingatkan dahulu bahwasanya manusia itu katuju menjadi mulia ya. Nah, kalau kita sudah ketujuh jadi mulia, maka caranya adalah dengan ya, berbuat baik kepada sesama manusia. Karena ujung-ujungnya ke situ. Ya.
Kita baca hadis pertama yang ada di dalam babun al-karam ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan sanadnya yang bersambung hingga sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah mengatakan, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi akram. Ujar Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ya, ayyun nasi akram. Ya. Tatakunannya bunyinya ayyun nasi akram. Manusia mana atau manusia nang kaya apa nang paling mulia? Ya. Jadi para sahabat di sini batakun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang manusia yang paling mulia itu kayak apa ciri-cirinya. Nah, seandainya jadi mulia itu kada boleh, pasti Nabi tagur tatakunan ini. Pasti ditagur oleh Nabi, oh jangan betakun itu. Ya, tapi justru di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ujar Sidin, akramahum indallahi atqahum. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ciri-cirinya adalah atqahum, yang paling bertakwa. Ya. Apa maksudnya yang paling bertakwa? Artinya yang paling maasi lawan perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik perintah supaya kita menggawi sesuatu atau perintah supaya kita meninggalkan sesuatu, itu takwa. Pokoknya siapa yang paling maasi kepada Allah Subhanahu wa taala, nang Allah perintahkan digawi, nang Allah larang dijauhi, maka itulah nang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Nabi jawab pertanyaan para sahabat ini dengan jawaban nang insya Allah sabarataan kita nih kawak sampai ke situ. Ya, sabarataan kita ini ada kesempatan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena maasi kepada Allah Subhanahu wa taala kada selalu perlu harta. Kada selalu perlu jabatan. Ya, apa aja kondisi sosialnya, ya, statusnya di masyarakat, status ekonominya, sabarataan itu kada jadi masalah. Ya, kawa kita menjadi yang paling bertakwa sehingga menjadi yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sabda Nabi yang mulia ini selaras dengan firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Ya. Sama persis lafaznya, redaksinya. Ya. Nah, itu jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu laisa an hadza nas'aluk. Sekalinya para sahabat yang bertakun kepada Nabi ini, ya, belum puas lagi lawan jawaban Sidin. Karena rupanya kada kana, ya, tatakunan sahabat tadi lawan jawaban Nabi kada pas, lain yang dimaksud. Ya. Karena para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, lain itu yang kami maksud. Jawaban pian tadi itu lain itu yang kami kehendaki. Ya. Apakah Nabi, ya, setelah dikatakan demikian Sidin kemudian sarik? Kada. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap kali Sidin melihat ada potensi dakwah kawa masuk di situ, ya, berapa kali haji ditakuni Sidin kada maunya kada mau sarik. Ya. Nah, di sini kan ada kesempatan para sahabat ini dapat ilmu yang banyak, makanya Nabi, ya, meskipun jawabannya tadi kada pas lawan selera para sahabat, Sidin masih hakun mendengar tatakunan para sahabat, bahkan masih hakun menjawab. Ya. Maka Nabi SAW menjawab kemuliaan, ya, dengan jawaban yang lain. Ujar Nabi SAW, fa akramun nasi
Yusufu nabiyullah ibnu nabiyillah ibni khalilillah. Oh lamun kaya itu ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia berarti Yusuf, seorang Nabi Allah, anaknya Nabiullah, cucunya Nabiullah. Ya, Yusuf alaihissalam ini, Nabi Yusuf, keluarga seberataan rahimani wa rahimakumullah, Abah Sidin kan Nabi Yakub. Nabi Yakub ini Abah Sidin Nabi Ishak. Nah, Nabi Ishak ini Abah Sidin Nabi Ibrahim alaihissalam, ya alaihimussalam. Jadi Nabi Yusuf ini secara nasab mulia karena kuitan Sidin Nabi, kai Sidin Nabi, datuk Sidin Nabi juga. Ya. Jadi Nabi SAW ya, menjawab kemuliaan dengan jawaban kedua ini dari sisi mulia nasabnya. Kalau pina ini yang dimaksud para sahabat. Ya. Jadi Nabi jawablah bahwa manusia yang paling mulia secara nasab adalah Yusuf alaihissalam. Ya. Sekalinya para sahabat mengatakan, laisa an hadza nas'aluk. Lain itu maksud kami wahai Rasulullah. Karena lain pulang sekalinya. Belum kana lagi. Ya. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya Nabi SAW ya, tetaplah seorang manusia biasa, kada kawa menebak isi hati orang. Mun kada bepadas itu enggak tahu. Ya. Pada jakanya sidin tahu isi hati orang ya, tanpa diberitahu, tanpa diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti kada mau sampai 2-3 kali sahabat tetakun. Langsung kana jawabannya. Ya, tapi ini sekalinya salah pulang, kada pas pulang jawabannya. Ya, lain itu yang dimaksud. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, fa'an ma'adinil arabi tas'alunani, apakah maksud kalian itu manusia paling mulia dari sisi suku keturunan kalian, maksudnya dari sisi suku keturunan Quraisy. Itukah Nabi SAW maksudnya? Ya, jadi dari sekian banyak suku-suku Arab itu kan yang paling mulia Quraisy. Kemudian Quraisy ini berisi anak sehingga jadi suku-suku nang halus. Nah, itukah nang ujar Nabi SAW, itukah nang dimaksud muliaan suku yang mana atau muliaan keturunan suku mana? Ya, apakah itu yang dimaksud ujar Nabi SAW? Ya, maka para sahabat mengatakan na'am, inggih. Itu yang kami maksud. Ya. Jadi para sahabat di sini hendak tahu apakah masih berlaku kemuliaan suku sebagaimana dahulu di zaman jahiliyah berlaku kemuliaan suku. Ya, jadi dahulu ada memang suku itu yang berisi kemuliaan, umpamanya ada suku tertentu nang kemuliaannya itu menjamu jamaah haji. Nah, jadi mulia. Kemudian ada suku tertentu dari suku-suku Quraisy itu yang kemuliaannya dengan cara menjadi pengurus Ka'bah dan Masjidil Haram. Ya. Jadi macam-macam tuh. Nah, para sahabat hendak memastikan apakah nang dahulu pas jahiliyah mulia, ya, apakah wah ini masih mulia juga atau kada lagi. Ya. Nah, maka Nabi SAW mengatakan, fa khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil islami idza faqihu. Nabi SAW menjawab, yang mulia di antara kalian pada masa jahiliyah bisa jadi mulia juga pada saat masuk Islam dengan satu syarat, yaitu idza faqihu, kalau mereka belajar ilmu agama, belajar ilmu syariat sehingga paham jadinya kawa beramal. Ya. Artinya di sini ya Nabi SAW ya memberikan jawaban kepada para sahabat bahwasanya kemuliaan itu ya yang tadinya di masa jahiliyah ada bisa jadi tetap ada asalkan masuk Islam lawan belajar agama. Ya. Tapi bila di masa jahiliyah tadi sukunya mulia, imbah itu orang yang termasuk dari suku ini kada masuk Islam umpamanya, atau masuk Islam tapi kada belajar umpamanya, kada belajar agama, maka kemuliaannya kada lagi sama lawan orang yang masuk Islam kemudian belajar ilmu agama. Ya.
Nah ini, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita di sini ya tentang 3 macam kemuliaan. 3 macam kemuliaan. Ada mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala melalui amal soleh tadi, yang sabarataan kita kawa insya Allah ke situ. Ada kemuliaan dari sisi nasab, namun ini kada kawa kita bepasan hendak dapat nasab nang mulia kada kawa. Ya, hanya orang-orang yang memang Allah pilih. Ya. Kemudian kemuliaan dari sisi suku, ya, atau kabilah. Nah, dari pembahasan ini, keluarga sabarataan jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil. Kesimpulan yang pertama, ya, bahwasanya berdasarkan 3 jawaban Nabi tadi, kemuliaan itu haruslah, atau kemuliaan itu hanya bisa didapat dengan cara berbuat baik. Hendak mulia dari sisi di sisi Allah, mulia dari sisi nasab, mulia dari sisi suku tadi, ya. Apapun kemuliaannya, syaratnya sama-sama satu, yaitu harus berbuat baik. Mulia di sisi Allah tadi harus bertakwa. Takwa kan isinya perbuatan baik. Mulia nasab pun sama. Nabi Yusuf alaihi salam meskipun nasabnya mulia, lamun sidin umpamanya ya kada sanggup menahan godaan fitnah ya istrinya raja Mesir pada saat itu, bisa jadi ya kemuliaan sidin ternoda sedikit. Ya, tapi karena sidin berhasil melawan godaan itu, jadi semakin mulia. Nasab sudah mulia, ya karena ada perbuatan baik sidin yang sidin lakukan, tambah mulia. Begitu pula tadi jawaban yang ketiga, suku-suku Quraisy yang dahulu di masa jahiliyah mulia bisa tetap jadi mulia asalkan syaratnya satu, ba ilmu lawan ba amal. Ya, maka dari sini ya syarat kemuliaan itu adalah perbuatan baik. Ya. Oleh karena itulah Al-Imam Ibnul Athir rahimahullahu ta'ala menyebutkan pengertian mulia itu ya, dengan mengatakan al-jami'u li anwa'il khairi wasyarafi wal fadail. Ya, orang yang mulia itu artinya adalah orang yang mengumpulkan segala macam kebaikan. Ya. Baik itu perbuatan baiknya kepada keluarganya, atau kepada tetangganya, atau kepada manusia secara umum. Bilanya baik, akhlaknya baik, adabnya sah, ini jadi mulia. Ya. Sehingga dari sini ya apa yang kita sampaikan di awal tadi, bahwasanya Imam Bukhari hendak mengingatkan kita bahwasanya manusia itu ketujuh jadi mulia, ya. Ini jadi kembali dikuatkan. Ya. Jadi kita memang harus berusaha menjadi mulia, terutama mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan cara berbuat baik kepada sesama manusia, salah satu caranya. Ya, nah ini yang jadi muqaddimah, kayaknya kita masuk ke dalam bab-bab nang seterusnya ya. Wallahu a'lam. Ini hadis yang pertama dari bab yang pertama tentang al-karam atau kemuliaan. Kemudian kaum muslimin wal muslimat, keluarga sabarataan jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita tarusakan ke bab nang selanjutnya ya. Bab yang diberi judul oleh Al-Imam Al-Bukhari dengan babun al-ihsanu ilal barri wal fajir. Bab berbuat baik kepada orang nang baik atau kepada orang nang buruk ya. Ini kita mulai hendak mengamalkan tadi, hendak jadi mulia. Nah, maka kita mulai pelajari kayak apa caranya jadi mulia dengan berbuat baik kepada manusia. Pertama yang dibahas oleh Imam Bukhari di sini adalah kita berbuat baik kepada siapa saja. Kada mesti orang yang berbuat baik ke kita hanya kita berbuat baik kepadanya. Bila ada orang yang kada baik lawan kita, kita kada hendak berbuat baik kada. Ya,
Karena kaidahnya berbuat baik itu kada pandang bulu. Ya, hendak orang itu baik ke kita, orang itu kada baik ke kita, tetap patokan kita adalah kita nang penting berbuat baik kepada manusia. Balasnya apa itu tasarah inya. Ya. Nang penting kita dahulu berbuat baik. Di sini Imam Bukhari membawakan sebuah riwayat. Ya. Sebuah riwayat, jadi lain hadis ini melainkan sebuah athar, penjelasan dari salah seorang sahabat, yaitu Muhammad ibnu Ali radhiyallahu anhuma. Ya. Ini anaknya Ali bin Abi Thalib, tapi dari bini Sidin yang seikungnya lain dari Fatimah. Kalau anaknya Ali bin Abi Thalib dari Fatimah itu kan Al Hasan lawan Al Husain. Nah Sidin ada besi anak seikung lagi ngarannya Muhammad. Ya, nah ini tapi kada dari jalur Fatimah, melainkan dari jalur Al-Hanafiyah. Makanya biasanya Muhammad bin Ali ini dikenal juga dengan Muhammad ibnul Hanafiyah, supaya membedakan bahwa Muhammad ini lain dari jalurnya Fatimah, tapi sama-sama memiliki kemuliaan, ya, karena termasuk sigharu as-sahabah, ya, sahabat-sahabat nang kecil, nang junior. Nah Muhammad bin Ali radhiyallahu anhuma di sini menafsirkan sebuah ayat di dalam surat Ar-Rahman ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidaklah perbuatan baik itu dibalas dengan kebaikan. Ya. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, setiap perbuatan baik itu pasti Allah balas dengan kebaikan. Ya. Nah kemudian Muhammad bin Ali radhiyallahu anhu tadi mengatakan, yang menafsirkan ayat yang mulia ini, hiya musjalatun lil barri wal fajir. Ya. Maksud dari ayat yang mulia ini, ya, perbuatan baik yang akan dibalas baik oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia kepada setiap orang. Hendak orang itu berbuat baik juga ke kita atau kada berbuat baik ke kita, ya, sama aja tetap akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan kita itu tadi. Ya, maka di sini salah satu kaidah dalam bermuamalah yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini serta penjelasan Muhammad bin Ali tadi, bahwasanya patokan kita, ya, atau yang jadi penggerak kita berbuat baik itu adalah mengharap balasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kada mesti melihat balasnya orang apa ke kita. Karena lamun itu nang kita lihati, bila orang membalasnya kada baik bisa ampih kita berbuat baik akhirnya. Ya, padahal di sini tadi Allah katakan semua perbuatan baik yang dilakukan manusia, hendak kepada orang nang baik atau kepada orang nang kada baik, tetap Allah Subhanahu wa taala akan balas perbuatan orang itu tadi, ya. Jadi kada soal siapa nang menerima kebaikan kita, kada, melainkan kita berbuat baik atau kada, ya. Maka dari sini, ya, pada saat kita hendak bermuamalah, bergaul, berinteraksi lawan manusia, terutama manusia ini kan banyak benar sifatnya, karakternya lain-lain, ya. Ada nang sedikit-sedikit umpamanya mohon maaf tersinggung, ada juga nang kaya apa hajanya disambati kadang mau tersinggung, tertawa-tertawa aja ada juga, ya. Ini banyak, nih hanya salah satu dari sekian banyak karakter manusia, ya. Nah supaya kita konsisten berbuat baik, haruslah kita paham bahwasanya berbuat baik itu patokannya adalah mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kada soal siapa manusianya, kada, ya. Supaya kita kawa awet nih berbuat baiknya tadi, ya. Tiap kita melihat ada peluang gesan berbuat baik, kita lakukan. Meskipun umpamanya kita kada tahu lawan orang ini, kada kenal, ya. Ada orang kehabisan bensin, umpamanya kita bantui di jalan umpamanya. Ada orang hendak berbayar makan umpamanya kurang duitnya, kita bantui meskipun kita kada tahu orang ini siapa, ya.
Tapi setiap ada perbuatan baik, karena kita sadar tadi bahwa perbuatan baik kita kaina dibalas oleh Allah, maka kita lakukan. Ya. Nah, ini kaidah yang menjadi dasar kita dalam bermuamalah, berinteraksi, bergaul kepada sesama manusia. Ya. Wallahu a'lam. Nah, selanjutnya kaum muslimin wal muslimat jamaah rahimani wa rahimakumullah, Imam Bukhari mulai masuk kepada pembahasan bab-bab tentang berbuat baik kepada orang lain dengan kondisi tertentu. Dalam hal ini seorang anak yatim. Ya. Anak yatim ini kan, iya kalau masih dari keluarga kita masih masuk akal kita bantui. Ya. Tapi kalau anak yatim ini sudah kita kada tahu lawan keluarganya misalnya, ya. Tapi masih hakun kita membantui, nah maka itu yang diharapkan dari pembahasan ini. Ya. Kita hendak tahu apa garang balasan pada saat kita berbuat baik kepada anak yatim. Ya. Karena kalau berbuat baik kepada kawan tuh biasa sudah karena tahu, kenal, pinandu kita. Ya. Tapi ini berbuat baik kepada anak yatim yang jelasnya kada mau membalas. Ya, anak yatim ini meskipun basi keluarga belum tentu juga, amun kita berbuat baik kepadanya, keluarganya membalas kita belum tentu. Ya, maka di sini Imam Bukhari di antara kecerdasan sidin menyusun bab, ya, sidin dahulukan pembahasan nang ini perlu perjuangan. Berbuat baik kepada anak yatim itu kada segampang teorinya. Ya. Kada segampang itu. Makanya Imam Bukhari bawakan bab ini berdahulu supaya kita kawa termotivasi gasan berbuat baik kepada seluruh manusia. Lamun ke anak yatim kawa, maka biasanya setelah itu lebih kawa lagi. Ya. Nah, sebelum kita bahas babnya, sedikit dahulu kita bahas pengertian dari yatim. Ya. Al-yatim. Al-yatim itu pengertian syar'inya adalah man mata abuhu wa huwa saghirun lam yablugh. Ya. Yatim itu pengertiannya adalah seorang anak kecil nang belum baligh, ya, belum lagi nya baligh, ya, akan tetapi sudah ditinggal wafat oleh abahnya. Jadi yatim itu berlaku pada saat ada kekanakan belum balik, abahnya meninggal. Bila mamanya aja meninggal, abahnya belum, tuh kada yatim. Menurut istilah syar'i, mungkin menurut istilah kita di masyarakat yatim juga sambatannya misalnya kada jadi masalah. Tapi dari sisi syariat, yatim itu terbatas hanya pada saat abahnya yang meninggal. Ya. Kenapa? Karena biasanya atau kebanyakannya abahnya itulah yang menjadi tulang punggung kehidupannya, sehingga begitu meninggal abahnya, ya, habislah, ya, atau bisa dibilang halus benar potensinya tuh kawa melanjutkan kehidupannya hanya dari mamanya aja. Ya, berbeda ketika mamanya meninggal, ya, tulang punggungnya masih ada, cuman kadang-kadang merawatnya mungkin. Ya, jadi masih ada potensi melanjutkan hidup tuh masih ada. Ya. Nah, oleh karena itulah yatim adalah seorang anak kecil yang abahnya meninggal dunia dan anak kecil itu belum masuk usia baligh. Ya. Baik, jadi itu yatim. Nah, kenapa yatim ini harus kita beri perhatian, harus kita perlakukan dengan baik? Ya, tadi alasannya kita bahas karena anak yatim ini sudah kehilangan tulang punggung keluarganya, nang mencari rezekinya sudah meninggal dunia. Ya, iya kalau masih ada keluarganya nang lain, paman-pamannya umpamanya atau kai-kainya, ya. Kalau misalnya kadada sisa mamanya aja umpamanya, nah ini yang semakin menyulitkan kondisi anak yatim ini. Ya. Dan membantu anak yatim, ya, sekali lagi perlu perjuangan. Kenapa? Karena kita sadar anak yatim ini tadi sudah kehilangan tulang punggung keluarganya, nang mencari rezeki sudah kadada lagi meninggal dunia. Berarti anak yatim ini kada mau membalas apa-apa mun kita berbuat baik. Ya, pastinya kada mau membalas selain terima kasih aja.
Ya. Nah, maka itu tantangannya di situ. Ya. Kita mengeluarkan tenaga, mengeluarkan bantuan dalam kondisi kita tahu ini kada mungkin inya membalas kecuali terima kasih. Ya. Tapi karena tadi kaidahnya karena kita berbuat baik supaya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kada ada masalah. Ya. Tetap kita usahakan berbuat baik kepada anak yatim. Baik. Kemudian kaum muslimin dan muslimat jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum masuk ke bab lagi, ya satu hal lagi di mukaddimah tentang pembahasan mengurus anak yatim ini yang perlu kita sampaikan adalah bahwasanya dari pembahasan ini dan pembahasan-pembahasan yang sebelumnya, kita semakin kuat keyakinannya bahwasanya agama Islam ini agama nang perhatian kepada sesama, kepada manusia nang ada di sekitar kita, bahkan kepada orang nang kada ada hubungan keluarga lawan kita, ya. Supaya masyarakat itu stabil, supaya masyarakat itu tentram, damai, ya. Maka diaturlah oleh Islam adab akhlaknya, ya. Dan sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kebaikan bagi siapa saja nang berbuat baik kepada sesama manusia. Baik. Kita masuk pada bab yang diberi judul oleh Al-Imam Al-Bukhari dengan babun fadlu man ya'ulu yatima. Bab keutamaan orang nang mengurus anak yatim. Ya. Ya'ulu artinya mengurus, maurusi. Ya. Nah, keutamaannya apa? Kita akan baca melalui hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "As-sa'i 'alal armalati wal masakin kal mujahidin fi sabilillah wa kalladhi yasumun nahara wa yaqumul lail." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan orang nang berjuang as-sa'i. Ya. Jadi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sidin teliti memilih kata. Di sini sidin pilih kata as-sa'i, yang kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia artinya orang nang kauyuhan sudah berusaha. Jadi kada sekadar usaha nang sekali dua kali, ini sampai tak uyuh-uyuh. Ya, mau usahakan, mau urusi, ya, dua golongan yang disebutkan oleh Nabi ini. Ya. Orang nang berusaha mau urusi al-armalah. Al-armalah ini biasanya diartikan dengan janda biasanya. Akan tetapi arti aslinya armalah adalah hiyaman al-mar'atul lati la zaujalaha. Setiap wanita yang tidak memiliki pasangan, baik karena memang belum menikah atau sudah menikah lalu kemudian berpisah dengan suaminya, ya. Pokoknya ada bebinian kada bayi si pasangan. Nah, ini ngarannya armalah, ya. Cuman biasanya kita pakai istilah janda, tapi janda ini kan identik lawan wanita yang berpisah dari suaminya, ya. Tapi armalah bisa dipakai juga gasan yang belum menikah. Jadi janda lawan jomblo masuk di sini. Nah, ujar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang nang mausahakan kehidupan bagi al-armalah, wanita yang tidak punya pasangan, wal masakin dan orang-orang miskin, kal mujahidina fi sabilillah, pahalanya itu kayak pahala orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kada sama, ya, tapi mirip. Kenapa? Karena sama-sama ada perjuangan. Berjihad itu ada modalnya, ya. Iya lamun manang dapat juga harta rampasan perang, ya. Mun kalah, mun meninggal dunia umpamanya, hitungannya rugi. Itu dari modal nang dipakai itu hitungannya rugi karena kada ada materi dunia nang babulik. Ya, tapi karena jihad ini mengharapkan balasan dari Allah, maka untung benar. Apapun yang dikorbankan yang jadi modal untung. Sama orang yang berjuang tadi sampai tak uyuh-uyuh mau usahakan supaya anak yatim, orang miskin,
ya, wanita yang belum berisi pasangan atau yang sudah berpisah dari pasangannya ini tetap bisa hidup, ini pahalanya menyerupai pahala mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya perjuangannya ini berat. Ya. Apalagi lamun hendak membantu anak yatim ini berisi tanggungan keluarga juga. Ya. Maka semakin berat lagi usahanya. Ya. Makanya akhirnya banyak orang yang tak uyu-uyu mau usahakan tadi karena itu. Ya. Nah tapi jangan khawatir, karena Nabi SAW mengatakan pahalanya tadi mirip kayak pahala orang yang berjihad di jalan Allah. Ya. Tidak cukup sampai di situ, Nabi SAW meneruskan wa kalladzi yasumun nahara wa yaqumul lail. Pahalanya mirip juga seperti pahala orang yang di siang hari berpuasa dan di malam hari melakukan sholat malam. Ya. 3 amalan ini, jihad, puasa sunnah di siang hari secara rutin dan rajin, qiyamul lail, ya, baik itu tahajud atau witir, ini kan lain amalan yang gampang kita lakukan sebujurnya. Ya. Tapi seandainya kita hendak pahala yang mirip, ya, katakanlah kita kada sanggup gasan bangun di malam hari qiyamul lail, sholat malam, kada sanggup juga puasa karena mungkin begawian siang-siang, jihad makinnya hendak siapa nang diperangi kan zaman ini kada ada juga, ya, kada diwajibkan juga oleh pemerintah kita. Tapi ada suatu amalan yang pahalanya itu menyerupai ketiga amalan tersebut, ya, yaitu membantu mengurusi hidupnya anak yatim dan wanita yang tidak punya pasangan atau berpisah dari pasangannya serta orang miskin. Ya. Nah bayangkan kalau seandainya anak yatimnya tadi, ya, masih ada mamanya otomatis armalah. Kemudian kondisi mama lawan anak yatimnya miskin nah pulang. Nah itu sekali jalan dapat ketiganya sudah. Armalah dapat, yatim dapat, miskinnya dapat. Ya. Nah maka di sini ya keluarga sabarataan jamaah rahimani wa rahimakumullah, meskipun perjuangannya berat, ya tapi kita harus berbahagia karena pahalanya pun juga besar, ganal disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, setimpal bahkan lebih baik dari apa yang kita usahakan, ya. Nah ini kalau konteksnya mengurus anak yatim secara umum, ya, secara umum mengurus anak yatim, artinya anak yatim itu entah dari keluarga kita atau lain dari keluarga kita, ini balasannya, ya. Jadi secara umum. Adapun bab yang setelahnya, ya, bab yang selanjutnya ini Imam Bukhari memberi judul dengan babun fadlu man ya'ulu yatiman lah, bab keutamaan orang yang mengurus anak yatim yang masih anggota keluarganya. Entah anak yatim ini misalnya kemanakannya kah, ya, intinya masih ada hubungan keluarga lawan orang ini, ya. Nah keutamaannya ada juga, ya. Selain keutamaan umum tadi yang didapatkan, pahala yang ganal tadi seperti pahala jihad, pahala puasa di siang hari dan qiyamul lail di malam hari, ada pahala lainnya, ya. Hadis ini yang ada di bab ini, ya, dibawakan oleh sahabat yang mulia sekaligus istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Ja'at nimra'atun ma'aha ibnatani laha. Suatu hari ada seorang wanita datang kepadaku, ujar Aisyah radhiyallahu anha, membawa 2 orang anak perempuan. Di sini kada secara gamblang atau kada secara jelas disebutkan apakah 2 anak perempuan yang dibawa wanita ini tuh yatim atau kada. Tapi menurut pahamnya Imam Bukhari, Sidin menganggap 2 anak yang dibawa oleh wanita itu dianggap yatim oleh Sidin. Makanya hadisnya dimasukkan ke bab ini. Ya. Fasa'alatni, maka mamanya tadi, ya, wanita yang datang kepada Aisyah tadi minta kepada Aisyah, ya, makanan. Ya. Ini tanda lemahnya sudah,
kadakawa mencari akan makan, kadakawa mencari akan usaha, kadakawa. Akhirnya datang ke Aisyah, ya. Datang ke Aisyah meminta supaya dibantu. Maka falam tajid indi illa tamratan wahidah. Sayangnya ujar Aisyah radhiyallahu anha, aku pun kada baisi apa-apa kecuali sebiji kurma. Ya. Pas ariannya Aisyah kada baisi apa-apa juga sekalinya. Ya. Tapi apakah ditolak oleh Aisyah? Ya, kada. Fa'a'taituha, aku berikanlah sebiji kurma tadi. Nah, daripada kehendakannya Aisyah berbuat baik, ya, lawan Aisyah ini radhiyallahu anha memang sudah dilajari oleh Nabi, yakin rezeki hari ini lawan esok tuh ada sudah takarannya. Habis hari ini, esok bisa jadi dapat pulang, lusa ada pulang, ya. Makanya Aisyah yakin aja, ya, karena kada terlalu perlu benar, masih kanyang-kanyang aja, kawa aja menahani umpamanya diberiakan sidin sebiji kurma sisa tadi. Faqasamatha baina ibnataiha, lalu oleh wanita ini dibagi dua kurma tadi supaya kau dimakan oleh anaknya yang berdua tadi. Summa qamat fa kharajat, tuntung hajatnya, maka wanita ini pun keluar dari rumah Aisyah bulik. Fadakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka kadalawas imba itu Nabi SAW masuk ke rumah Aisyah. Fahaddatstuh, maka aku kisahkan, ya, dikisahkan oleh Aisyah kisah tadi. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man yali min hadhil banati syai'an fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Siapa yang menjadi wali maurusi kehidupan anak-anak perempuan itu tadi, ya, meskipun maurusnya babaya kawa karena keterbatasan kemampuan, fa ahsana ilaihinna, ya, tapi bujur-bujur maurusinya, kunna lahu sitran minan nar, ya, maka perbuatan itu maurusi anak-anak yatim tadi, ya, menjadi sebab terhalangnya wanita tersebut dari siksa api neraka. Jadi Aisyah dapat keutamaan hadis yang pertama tadi yang kita sebutkan, sedangkan mamanya nang datang mencari makanan gasan anaknya ini tadi, ya, dapat kedua keutamaan tadi, ya, mau urus anak, ya, tapi karena anaknya ini memang dari keluarganya seorang, ya, sehingga mendapatkan keutamaan, ya, hijab terhalang dari api neraka. Padahal sidin, ya, ibaratnya usahanya cuman sekadar meminta, ya, mencariakan ke Aisyah, itu pun sedikit, tapi kurma sebiji dibalah dua, ya, tapi tetap karena usahanya bujur-bujur, ya, maka usaha inilah yang akan menyelamatkan wanita itu tadi dari siksa api neraka, ya. Jadi bila yatim yang diurusi tadi masih dalam keluarga kita, ya, maka balasan tambahannya adalah keselamatan dari api neraka, ya. Nah ini, jadi keluarga sabarataan jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, inilah beberapa hadis yang kita bahas seputar mengurus anak yatim sebagai salah satu bentuk usaha kita berbuat baik kepada manusia. Insyaallah ta'ala kita tarusakan, kita sambung di pertemuan yang akan datang. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Yang salah, yang kurang, ulun mohon maaf sebesar-besarnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.